saya sih agar makin banyak yang main skateboard sih intinya. Karena skate sendiri itu membawa hal sesuatu yang positif. Kita punya hubungan dengan beberapa orang tanpa harus mengenal orang atau mengenal nama. Jadi, sama skater high five. Itu nggak ada istilah kayak ras gitu, kayak gender atau apapun itu. Memanfaatkan momen dan berani mengambil resiko memulai bisnis, itulah kunci sukses anak muda kelahiran 30 tahun silam ini. Erwin melihat popularitas olahraga skateboard di Indonesia sebagai peluang bisnis. Nah, kalau sudah becek, apalagi banjir seperti di skatepark ini, skaters manapun nggak akan berani memainkan skateboard mereka. Tetapi itu ada solusinya. Akhirnya para skaters berinovasi untuk tetap bisa memainkan trik-trik jahil mereka di papan skate, walaupun tidak bisa dengan ukuran real ataupun ukuran sebenarnya. Akhirnya fingerboard lahir, dan ternyata ini diterima luas oleh skaters di seluruh dunia. Dan memanfaatkan peluang ini, seorang anak muda asal Jakarta memanfaatkannya sebagai ceruk bisnis dengan omset yang menggiurkan. Erwin, Halo. halo. Kita nggak bisa ya main di skatepark yang basah Iya, gini kita ya? nggak bisa nih, kondisinya licin dan agak berbahaya. Mungkin kita bisa langsung main di skatepark Kemang. Nah, di Oh, sana ada di sedikit sana ya? indoor, Iya. Oke lah, langsung aja kita cek ke sana ya. Oke, siap. Sebagai penggemar olahraga skateboard, Erwin tidak sekedar bermain skateboard sebagai pengisi waktu luang. Skateboard juga menjadi ajang bersosialisasi. Jadi ini mulai suka bermain skateboard itu dari kapan sih sebenarnya? Itu sih hobi-hobi SMA lah ya. Hobi-hobi SMA ya? Dulu kayak zamannya Tony Hawk Pro Skater. Kita terinspirasi lah, kok bisa kayak naik atas besi gitu-gitu. Oh, dari Nah, itu zaman kayak itu seru ya? banget. Terus ada salah satu teman yang suka main juga kan. Akhirnya coba gabung, nongkrong. Sampai akhirnya jadi suka lah atau hobi gitu kan. Ah. Jadi trik awalnya apa sih kalau untuk main ini? Pasti kan Kalau di skate sih namanya ollie ya. Ollie. Ollie itu kayak harus melompati sesuatu lah, suatu benda gitu. Ya. Jadi setelah itu kan setelah suka dengan skateboard, mulai berpikir bahwa skateboard Indonesia ini bisa dijadikan salah satu bisnis, itu apa sih momennya? Momennya lebih ke dulu kan saya main fingerboard. Mm. Nah, sampai akhirnya main skate ketinggal, terus coba wah kayak main skate lagi seru nih gitu kan. Dan olahraga itu memang bagian penting buat hidup kita juga selain pola makan ya. Nah, jadi akhirnya Oke, ya, ya, saya bener-bener, akhirnya setuju. tetap olahraga dengan skate. Nah, sampai akhirnya saya dapat kesempatan atau peluang bisnis di situ. Tahun 2009, Erwin memutuskan merintis usahanya. Saat itu, ia masih berstatus karyawan di sebuah perusahaan advertising. Akhirnya 2010 saya mutusin untuk terjun ke bisnis. Dengan peluang ya sepertinya pemesanan atau order itu cukup banyak, terus unik juga. Karena nggak semua pemain yang ada di Indonesia itu. Tuh, nah, gimana sih sebenarnya kalau di luar itu tantangannya untuk bermain skateboard seperti apa? Justru di outdoor? di luar itu jauh lebih adrenalina banget karena dengan bentuk obstacle yang tidak standar gitu. Kalau di skatepark kan quarter seperti ini, udah ketahuan ya. Nah, tapi kalau street itu ketemu floor yang sesuai batu bata atau bata blok, konkrit, kita nggak tahu. Tapi di situ tantangannya. Tantangannya di situ ya. Ini gimana nih cara nariknya? Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Yolah kalau gitu, sana Oke, ya. kita lihat. Bermain skateboard memang tidak sepenuhnya aman. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan olahraga ini.
Tapi, seiring semakin diminatinya skateboard di tanah air, sejumlah tempat berlatih bermunculan. Bahkan kini, anak kecil pun dapat dengan lincah memainkan sejumlah trik dari permainan papan luncur ini. Selain itu, ada juga kondisi-kondisi tertentu yang akan menambah risiko kecelakaan dalam melakukan olahraga yang lahir di era tahun 1930-an ini, yaitu di street area. Kalau kita berbicara mengenai bermain skateboard di arena outdoor itu seperti apa tantangannya? Pasti kan berbeda dong dengan main di skatepark yang Ya. udah ketahuan obstacle-obstacle-nya gitu. Kalau di street atau outdoor tuh lebih ke tantangan kayak floor, Mhm. floor yang berbeda, terus dengan kondisi security tentunya, Mhm. terus obstacle. Security ini maksudnya diusir security? Ya itu biasalah. Karena nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya mungkin security-nya juga nggak salah karena kan mereka tugasnya seperti itu. Dan itu justru kalau nggak ahli lebih beresiko ya? Lebih beresiko. Jadi mereka rata-rata kalau untuk ke street tuh memang udah menguasai obstacle di skatepark. Mhm. Nah, mereka tahu basic jatuh, terus tahu melakukan sebuah triknya. Jadi lebih cepat lah untuk melakukan di street. Memang tidak semua area membolehkan para skaters memainkan papan mereka. Hal inilah yang membuat Erwin dan teman-temannya selalu melakukan survei terlebih dahulu. Jika sudah berurusan dengan security, maka mereka akan memilih area lain yang lebih aman. Itu cuaca faktor utama sebenarnya. Faktor Kita utama ya? kayak nggak mungkin kita main skate di hujanan. Mhm. Gimana kita harus kayak porsir tenaga, terus dengan kondisi hujan dan kondisi papan juga akan sayang karena kan ini kayu kan. Biar gimana pun ini kayu, Oh bisa melapuk bisa gitu ya? lembab, Oh bisa dan lembab. punya umur. Jadi kalau biasanya anak skate itu kalau hujan sih mainnya fingerboard. Nah, Kayak mainan tapi ya? ya memang ini mainan, Memang tapi mainan, dimainkan dengan cara yang sama seperti skate. Mengadopsi 100% sama skateboard. Oke, itu ya permainan ini mulai banyak dimainkan oleh para skaters di tanah air itu sejak tahun berapa? Itu mulai diterima itu 2009 di mana mulai bisnis saya. Oh, 2009, oke. 2008 akhirnya mereka kenal. Wah ini kayak seru juga gitu. Ada beberapa skater memang main ini dan ada beberapa juga bukan skater tapi mereka main fingerboard. Oke, dan akhirnya itu membuka peluang. Buka lahan bisnis saya. Ini cara memainkannya gimana sih? Ini basicnya sih sama kayak skate, Aha. tapi saya tunjukin aja langsung. Oke. Karena butuh arena khusus. Butuh warna khusus, Ah. nggak bisa di sini ya? Nggak bisa, ini terlalu besar. Nih. Berarti ini solusi kalau hujan Kalau cuaca atau emang kurang cuaca nggak mendukung, bersahabat ya, gitu. Oke, kita lihat ya. kita bisa. Tak hanya penggemar olahraga skateboard yang tertarik, masyarakat awam pun, khususnya anak-anak muda juga tergoda menjajal fingerboard. Rendahnya resiko kecelakaan dan aneka trik menarik membuat fingerboard berhasil mendapatkan pasarnya sendiri. Namun, Erwin tidak langsung terjun memproduksi fingerboard. Ia lebih memilih memproduksi obstacle atau rintangan yang dibutuhkan oleh para pemain fingerboard. Saat mendesain rintangan tersebut, Erwin tetap berpatokan pada ukuran real dari rintangan standar skateboard. Namun ia mengecilkannya ke skala 1:10. Yang pesan pertama kali siapa? Pembeli customer pertama kali? Customer sebenarnya ada teman kuliah itu Ah. dia. Ketika itu saya bikin untuk pribadi. Oh, untuk pribadi. Terus saya bang bikin ini selesai jadi saya foto itu kan dengan bangga kan. Mhm. Terus saya mainin terus tiba-tiba ada yang datang. Wah ini boleh nih. Langsung hari ketiga langsung dibeli. Langsung dibeli? Terus ya udah deh ntar bikin lagi. Nah, Ingat nggak jual berapa waktu itu? itu sekitar 350.000. 350.000 ya? All out gitu. Nah, terus Oh banyak. iya ada banyak Ada obstacle. berapa? Kurang lebih seperti ini. Oh, tapi kurang lebih seperti bentuknya. ini. Terus saya pikir wah ini kayaknya boleh juga nih. Nah. Terus saya tinggal bilang ke tukang saya, bang bikin lagi dong kayak kemarin. Oke. Bakal apa sih Wid ya? Kayak lagi buat apa sih? ya. Sampai akhirnya jadi rutin. Untuk memanfaatkan rintangan dan skatepark ukuran mini tersebut, Erwin memanfaatkan sisa triplex yang tidak terpakai. Kreativitasnya ini membuat pemilik bengkel yang menjadi mitra bisnisnya heran sekaligus bangga. Jadi kita kalau tahu begitu ya kita bangga. Jadi dari bahan sisa aja kita bisa istilahnya bisa apa ya? Menjadikan sesuatu yang lebih kan. Dari situ kita juga bisa ambil ininya, ilmunya kan. Dari barang sisa aja bisa jadi bagus, apalagi barang yang bagus bisa semakin bagus kayak gitu.
ada beberapa vendor dia bilang, bang saya mau bikin ini dong, dia bilang, bakal apa dia bilang gitu. Karena memang mereka nggak tahu kan. Ini ada sisa batu nisan bukan? Biasanya batu nisan ya? Sepertinya sih iya harusnya. Setelah keluar dari pekerjaan, Erwin mulai fokus pada fingerpop. Bermodalkan 2,5 juta rupiah, ia menciptakan satu set arena permainan fingerboard dan memamerkannya di sejumlah event skateboard di Indonesia. Kala itu tidak ada penjualan, pasca event pesanan pun mulai berdatangan. Karena modalnya sudah digelontorkan untuk membiayai sejumlah event dan promosi, saat pesanan datang, Erwin harus memberanikan diri bernegosiasi dengan sejumlah vendor. Ya memang agak berat juga untuk modal kan, standar pebisnis gitu modal berat di modal, tapi sebenarnya kalau memang kita niatin, kita berani, ya udah akhirnya saya bayar mundur ke beberapa vendor dan mereka percaya, ya udah nggak apa-apa bawa aja. Oke, pada saat itu apa yang diciptakan dan kemudian akhirnya dari barang-barang yang diciptakan itu menjadi modal berapa banyak lagi untuk step berikutnya? Itu lagi tuh kita sebutnya LEDs ya, LEDs itu kayak seperti ini. Kalau di China atau di luar-luar gitu, bench atau bangku. Ini termasuk ya? Ya ini Ini termasuk termasuk ya? standar untuk main skate itu ya memang harus granit. Jadi kayak ada beberapa vendor dia bilang, bang saya mau bikin ini dong, dia bilang, bakal apa dia bilang gitu. Karena memang mereka nggak tahu kan. Ini ada sisa batu nisan bukan ya? Biasanya batu nisan ya? Sepertinya sih iya harusnya. Karena dia bilang bikin apa gitu kan. Mereka juga nggak tahu, saya sebutin jelas detail apa itu bakal apaan sih dia bilang gitu. Nah, sampai akhirnya saya bawa desain, ini kayak gini, ukurannya segini gitu. Terus saya bilang, bang ada bahan sisa gak? Saya bilang, karena memang nggak besar size-nya, perlunya berapa dia bilang gitu. Terus dibolehin ngambil bahan sisa? Dibolehin sampai akhirnya ya udah bang saya bikin banyak gitu. Ya udah bikin, dari situlah mungkin kepercayaan akhirnya timbul. Terus memang masih agak muda juga kan nih, bocah lah istilahnya, ya udah gitu ya. Untuk menarik minat konsumen, Erwin memiliki strategi khusus dalam membuat desain. Erwin menyesuaikannya dengan momen atau hari besar tertentu. Strategi ini cukup berhasil menarik minat konsumen. Papan bernuansa Halloween ini misalnya, desain ini ia keluarkan menjelang perayaan Halloween yang jatuh tanggal 31 Oktober. Ternyata, papan desain ini mendapatkan apresiasi dari konsumen. Sejauh ini desain yang bisa dikatakan primadona gitu ya bagi customer fingerpop gitu, yang seperti apa tuh desain-desain seperti Kalau sesuai namanya sih fingerpop tuh lebih ke pop art, tapi nggak yang terlalu berat gitu-gitu. Ini ada satu desain yang cukup simple sih, tapi nggak tahu kenapa sampai yang ini ya? Itu lebih diminati aja. Oh, dan repeat ordernya banyak. Repeat ordernya lebih banyak. Oke, begitu. Mungkin karena lebih nggak terlalu berat, terus lebih jelas detail. Kadang ada beberapa orang yang pengen liatin fingerpopnya gitu. Ada juga yang nggak mau ada logonya gitu kan, kita nggak tahu banget. Iya. Bagaimana untuk memperbesar pasarnya sehingga mungkin orderan akan terus berdatangan? Kalau sosial media itu udah pasti paling Pasti, ampuh. Terus kita ada rider lah istilahnya, atau atlet yang benar endorsement. Itu yang kita support di beberapa daerah gitu. Mereka yang menggunakan produk kita dengan secara profesional, mereka mencontohkan kayak, atau yang nggak kenal skate atau fingerboard, mereka mencontohkan ini loh mainnya, ini loh caranya, dan mereka show, dan wah ini layak nih untuk dilihat gitu kan. Akhirnya si orang awam itu tertarik. Dari 2010 hingga 2015, Fingerpop konsisten memproduksi rintangan dan juga fingerboard. Baru pada 2016, Erwin memproduksi papan skate. Itu pada saat itu momennya apa yang membuat Anda akhirnya juga memproduksi papan skate seperti ini? Itu untuk lebih ke ngangkat karakter dari image brand atau si fingerpop itu sendiri buat fokus di skate. Memang saat itu memang agak banyak pertanyaan dengan nama fingerpop tapi bikin papan skate. Tapi gue coba
meluruskan gitu. Meskipun gue nama itu, tapi gue fokus di skate dengan menggunakan rider. Rider itu kayak endorsement, tapi yang bener-bener kita create menjadi seorang profesional nantinya dan bisa ikut di event-event internasional. Oh, jadi dia endorse dari boardnya ya, Boardnya. gitu ya. Material kayu maple tidak tersedia di Indonesia. Akibatnya, Erwin terpaksa membuat skateboardnya di Tiongkok. Dia menggunakan jasa forwarder. Sebagai cara berpromosi, Erwin meminta sejumlah atlet skateboard untuk memakai papan skate buatannya. Respon positif dari para pengguna papan skate keluaran Fingerpop pun bermunculan. Cukup bagus ya buat pasaran dalam negeri itu udah cukup bagus, soalnya scene skateboard di Indonesia juga udah cukup besar, jadi kebutuhannya juga cukup banyak. Dengan adanya beberapa brand lokal seperti Fingerpop dan yang lainnya, itu cukup membantu sih, dengan kualitas yang cukup bagus. Kalau untuk saat ini sih brand Fingerpop salah satu brand yang lumayan sanggup bersaing di Indonesia ya dari brand lokal lainnya. Mungkin bisa dihitung untuk brand baru yang baru ngeluarin deck skateboard besarnya, dia mampu bersaing. Kini omset per tahun Fingerpop mencapai 800-an juta rupiah. Namun, Erwin masih butuh waktu panjang untuk membuat brand skateboard Fingerpop lebih dikenal luas. Pasalnya, saat ini mayoritas omset Fingerpop masih berasal dari penjualan fingerboard dan rintangan. Itu sih kayak fokus sama satu hal aja sih sebenarnya. Apapun yang kamu lakukan atau suka gitu kan, dan peluang itu mungkin akan datang dengan sendirinya gitu. Berbeda dengan papan skate Fingerpop yang diproduksi di Tiongkok, fingerboard buatan Erwin langsung diproduksi di dalam negeri. Bahan-bahan maple yang serba tipis inilah yang disatukan menjadi papan fingerboard. Ketelitian dibutuhkan untuk menciptakan fingerboard yang nyaman di jari pengguna. Ini sebenarnya normalnya maple setipis ini kalau untuk penggunaan normal digunakan Nah, sebagai ini apa? sebenarnya buat finishing furniture. Oke, Jadi pelapis pelapisan furniture ya. akhir. Jadi karena motif maple sendiri tuh agak eksklusif lah seratnya dibanding kayak triplek atau sejenisnya. Untuk memastikan rintangan sudah cukup sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, Erwin melakukan pengecekan terakhir sebelum barang tersebut diberi desain grafis dan dijual. Karena desainnya yang rumit dan detail, Erwin tidak menggunakan cat semprot. Kita ada bahannya sendiri seperti ini bentuknya. Kita print. Nah, nanti akan setelah di print tuh dipotong per kecil dan akan di-press di sini. Langsung Langsung di-press. itu nggak akan, kalau kena air nggak masalah. Nggak masalah. Dan jangan kan kena air. Skateboard atau fingerboard sendiri kan mainnya tuh karena gesekan kan. Kayak dia ke rel atau besi gitu digesek, atau di granit yang kemarin itu benar-benar. di grind atau di slide. Nah, itu tahan ya. Kedepannya, harapan kedepannya untuk Fingerpop itu apa? harapan saya sih lebih memperluas market lah ya. Kayak misalnya kita bisa ekspor nih ke beberapa negara dengan kuantiti yang besar gitu. Karena pesaing sendiri di Indonesia cukup sepi lah bisa dibilang. Jadi kita bisa menguasai. Tapi kalau mau diakuin itu kita harus kayak keluar gitu kan, untuk naikin image brand gitu. Terus salah satunya tuh punya rider dari luar. Dari luar ya? Itu penting. Selama hampir 6 tahun berbisnis, lulusan D3 dari kampus Interstudy ini masih mengelola sendiri perusahaannya. Hampir seluruh proses dari ide, desain, dan penjualan ia lakukan sendirian, termasuk menitipkan dagangannya di sejumlah skate shop. Sejauh ini, ada belasan skate shop yang melakukan kerjasama konsinyasi dengan Fingerpop. Rata-rata berada di kota-kota besar. Seharusnya dia harus lebih next step lagi biar bisa punya yang complete set gitu, bisa bersaing sama brand-brand luar. Kalau dia masuk nih, kayak banyaklah brand-brand luar masuk complete set itu, kita redup penjualan, mereka bisa membantai kita semua gitu.
karena dia berani harga yang di bawah itu. Orang tua menjadi sosok penyemangat Erwin. Mereka ibarat energi penggerak Erwin untuk terus maju. Saat ia memutuskan berhenti dari pekerjaan di dunia advertising dan fokus di dunia skateboard, orang tuanya tidak menghalangi. Mungkin orang tua dulu mungkin taunya orang kerja tuh pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Tapi keadaan itu kan berubah dengan adanya kayak hobi atau industri-industri lain yang tanpa harus dilakukan dengan pagi dan sore selesai. Saya mulainya itu ketika pergi skate, tapi dengan jangka waktu yang lama kayak seminggu, sebulan, tur di beberapa kota. Dan orang tua saya nanya, apa sih yang kamu lakuin gitu? Ya main skate gitu. Di balik itu sendiri, saya punya sesuatu, seperti misi atau saya membawa nama Finger Pop untuk mempromosikan. Dan orang tua saya akhirnya tahu saya itu ternyata, oh kamu punya bisnis ya, dan kamu tuh bisa menghasilkan sesuatu dari bisnis kamu itu. Ami, ibu Erwin merupakan sosok yang mengiringi jatuh bangun usaha anak kesayangannya. Bagi Ami, hobi skateboard anaknya bukan suatu hal yang mengganggu selama dilakukan dalam kerangka yang positif dan tidak merugikan orang lain di sekitarnya. Ya buat saya sih alhamdulillah ya punya anak kayak Erwin itu. Nggak nyusahin orang tua, dia berdikari sendiri, mau apa-apa beli sendiri gitu. Segala pun beli sendiri, mau kuliah pun duit sendiri gitu. Saya cuma ngedoa doang, bantu doa gitu aja. Usaha saya cuma begitu kan, mana mungkin saya modelin anak kan enggak, dia usaha sendiri. Memulai usaha di usia belum genap 25 tahun, Erwin bekerja keras membangun bisnisnya. Seluruh sisi bisnis ia pelajari sendiri dengan cara langsung terjun dan belajar dari guru terbaik, yaitu pengalaman. Baik, Ade Erwin, dengan perkembangan sekarang ini, Anda melangkah juga di usia yang muda. Apa sih tipsnya dari seorang Ade Erwin, mungkin untuk anak-anak muda lain di luar sana yang menyaksikan bisnis anak muda, supaya mereka juga ketika ingin memulai bisnis nggak ragu gitu, dan akhirnya juga ya bisa mandiri dan mungkin bergerak di awal sendiri dan akhirnya juga bisa berkembang lebih baik lagi usahanya? Tipsnya sih kayak fokus sama satu hal aja sih sebenarnya. Apapun yang kamu lakukan atau suka gitu kan, dan peluang itu mungkin akan datang dengan sendirinya gitu. Kayak siapa yang tahu gitu, gua main fingerboard atau main skateboard, terus tiba-tiba menjadi sesuatu yang buat diri saya sendiri tuh, wah ini cukup besar impactnya. Karena dengan latar belakang keluarga saya sendiri itu nggak ada background seperti atlet atau seniman atau apapun itu.